Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamel Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara main game Top 11 untuk pemula. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini. Top 11 ini adalah game manajer sepak bola, teman-teman. Berbeda dengan game sepak bola lainnya, di sini kita bertindak sebagai manajer atau pelatih klub. Selain itu, kita juga bisa mengatur semuanya di klub tersebut, mulai dari keuangannya, stadion, lapangan, dan lain-lain, teman-teman ya. Semuanya bisa diatur di game Top 11 ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman download di Google Play Store terlebih dahulu. Kalau sudah, langsung saja klik mainkan. Di game Top 11 ini, teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu. Bisa mendaftar dengan akun Google atau juga bisa mendaftar dengan akun Facebook. Terserah teman-teman mau daftar dengan akun yang mana. Nanti kalau sudah selesai mendaftar, teman-teman akan masuk langsung ke halaman beranda seperti ini. Ini saya sudah pernah mendaftar. Nah, penjelasannya adalah di bagian beranda ini biasanya kalau misalnya liga sudah mulai, di bagian ini teman-teman ya, ini adalah liga. Karena di game ini ada 3 kompetisi yang bisa dimainkan. Pertama adalah liga, kemudian Liga Champion. Kalau misalnya teman-teman masuk di atau berhasil menempati setidaknya peringkat 3 sampai akhir musim, itu teman-teman bakalan lolos ke Liga Champion. Kemudian cup ini nggak ada syarat khusus sepertinya. Yang jelas teman-teman harus sudah pernah main sebelumnya, maka teman-teman bakalan bisa ikutan di kompetisi cup ini. Nah, di bagian beranda ini teman-teman bakal melihat jadwal pertandingannya. Jadwal pertandingan punya saya ini mainnya hari ini jam 15.44 atau jam 4 sore kurang. Dan yang harus dipersiapkan teman-teman sebelumnya adalah menyiapkan kesiapan dari skuad yang akan bertanding. Klik di bagian pasukan untuk mengecek pemain-pemain yang teman-teman punya. Nah, di bagian sini teman-teman bisa mengatur formasi atau pemain yang ingin digunakan untuk bertanding. Nah, di sini saya memiliki cukup banyak pemain, teman-teman ya, dari proses jual beli pemain. Di bagian sini teman-teman untuk melihat tim inti, klik di bagian tulisan tim inti ini. Kita bisa melihat kebugaran pemain, kemudian kesehatan dan juga mentalnya. Kalau misalnya ada pemain yang tanda hijaunya miring seperti ini, itu berarti kurang bagus mentalnya. Jadi harus diperbaiki, teman-teman. Klik di bagian moral. Ini moralnya harus diperbaiki, teman-teman. Diklik seperti ini. Kemudian klik tombol sewa. Nah, di bagian atas bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah untuk memperbaiki kesehatan pemainnya. Di sini untuk memperbaiki moral pemain. Kemudian yang tanda plus merah itu adalah untuk memperbaiki pemain yang sedang cedera. Sedangkan untuk yang ini adalah token untuk membeli pemain. Kemudian kalau misalnya ada seperti ini, teman-teman, ini artinya pemainnya sedang kelelahan. Nah, untuk memperbaiki kondisi pemain yang sedang kelelahan, teman-teman bisa mengklik di bagian tombol ini, tombol plus ini. Nah, di sini ada 2 pilihan, teman-teman. Untuk memulihkan kondisi pemain, teman-teman bisa menggunakan sewa. Sewa ini biasanya kita dapatkan secara gratis. Nah, seperti ini, teman-teman. Namun kalau misalnya teman-teman tidak memiliki kondisinya lagi kosong yang bagian ini, lagi nggak punya, bisa menonton iklan dengan mengklik
gratis ini teman-teman. Teman-teman bakalan menonton iklan sampai 30 detik. Maka nantinya kondisi pemain bakalan bertambah sesuai dengan yang dipilih. Usahakan di sini moral pemain sudah ada tulisan mantapnya seperti ini, berarti kondisi pemain sudah bagus sekali dari segi moral. Namun kalau misalnya di sini ada tulisan pemain cedera, teman-teman harus memulihkannya menggunakan yang ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa membeli mulai dari token. Kemudian ini apa sebutannya lupa saya. Istirahat, pendorong moral, kemudian pengobatan, suntikan dana. Nah, di sini semuanya bisa didapatkan secara gratis kecuali token. Token ini harus dibeli teman-teman ya. Harus top up di Google Play Store. Pakai uang kalau top upnya pakai uang teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman bisa mendapatkan token secara gratis. Oke, kalau sudah di bagian pasukan, selanjutnya klik di bagian latihan teman-teman. Di bagian latihan ini teman-teman bisa meningkatkan kemampuan pemainnya. Caranya dengan mengklik di bagian pilih pemain, kemudian pilih semua. Kalau sudah diklik pilih semua, di sini bakalan checklist berwarna hijau teman-teman. Kalau sudah klik semua, kemudian klik tombol selesai. Selanjutnya teman-teman pilih di bagian pilih drill, kemudian pilih latihan yang teman-teman mau. Di sini ada 3 metode pelatihan, mulai dari latihan fisik dan mental, kemudian latihan bertahan dan menyerang. Ini ada di bagian atas teman-teman. Ini saya lingkari. Dan ini bisa dilatih satu-satu teman-teman. Kalau fisik dan mental biasanya saya pilih semua pemain. Pokoknya rata-rata saya pilih semua, mau dari fisik, mental, bertahan, menyerang, semua pemain saya pilih untuk latihan agar pemain tersebut bisa memiliki kemampuan yang merata begitu. Gak cuma mampu menyerang tapi bertahannya buruk kan nggak bagus juga begitu. Nah, pertama teman-teman bisa melakukan pemanasan seperti ini. Cara untuk latihan bisa diklik di bagian sini teman-teman. Ini ada pemanasan, peregangan, sprint, karyoka, bertangga. Nah, seperti ini. Tinggal klik kemudian tahan, seret ke bawah teman-teman, seperti ini. Ada tulisan jatuhkan di sini. Nah, di sini. Kalau sudah, klik tombol selesai yang ada di bawah. Di sini teman-teman bisa mengklik di bagian mulai latihan. Namun kalau misalnya ada tulisan dapatkan 2 kali, ini bisa juga, tapi teman-teman harus menonton iklan terlebih dahulu selama 30 detik. Namun kemampuannya bisa meningkat 2 kali lipat teman-teman. Bisa dilihat di sini dapatkan 2 kali lipat. Nah, di sini kalau dipencet bakal nonton iklan teman-teman. Dapatkan bonus. Klik di bagian dapatkan bonus teman-teman. Namun kalau misalnya cuma mau latihan tanpa peningkatan 2 kali lipat, bisa langsung klik di bagian mulai latihan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah mulai latihan. Latihan cuma seperti ini aja teman-teman. Kalau sudah checklistnya jauh berarti sudah oke latihannya.
Namun setiap sesi latihan di sini kondisi pemain bakalan berkurang teman-teman, dari sisi kebugaran dan juga kondisi pemainnya. Jadi pastikan kalau misalnya mau latihan itu jam mainnya itu agak lama teman-teman. Misalnya main sore, berarti latihannya pagi begitu, biar nggak terlalu capek pemainnya. Nah di sini selain latihan fisik dan mental, teman-teman bisa melatih dari sisi bertahan dan juga menyerang. Kemudian di bagian transfer, selanjutnya di bagian transfer, di sini teman-teman bisa membeli pemain yang diinginkan. Caranya dengan mengklik di bagian pemain. Di sini ada, nah ini ada AML, ST, AMR. Ini adalah striker dan juga sayap kiri dan sayap kanan teman-teman. Kalau ada tulisan GK itu artinya kiper, kemudian DC itu back center teman-teman. Ada juga ML dan DL, itu adalah back sayap kanan atau back sayap atau juga sayap gelandang sayap teman-teman. Kalau ada tulisan ST itu artinya striker. Kemudian kalau ada yang MC berarti itu adalah gelandang teman-teman. Di sini adalah sesi lelang teman-teman. Jadi harus memperebutkan pemain. Semakin banyak yang beli maka semakin naik harganya teman-teman. Di sini saya contohkan. Biasanya yang bintangnya banyak itu yang diperebutkan teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini. Ini memperebutkan untuk posisi striker. Ini ada beberapa akun yang menawar dari Mr. Kayo dengan 3 token 886.000. Untuk memberikan penawaran, teman-teman klik di bagian tawar. Pastikan teman-teman mempunyai token yang cukup. Karena kalau nggak cukup, kita bakalan kalah untuk membeli pemain di top 11 ini. Nah, untuk mendapatkan token, teman-teman harus melakukan top up terlebih dahulu. Nantinya kalau sudah dibeli, pemain tersebut bakal masuk ke menu pasukan ini dan berada paling bawah. Nanti bakalan berada paling bawah teman-teman. Jadi silakan geser ke bagian pemain cadangan atau langsung juga bisa masukkan ke pemain inti. Tinggal klik kemudian tahan. Nah seperti ini teman-teman. Seperti ini untuk mengganti pemain, tinggal klik kemudian tahan, klik geser dan lepaskan. Pastikan teman-teman menempatkan posisi pemainnya sesuai dengan posisinya. MC taruh MC, kemudian misalnya AMC taruh di AMSC gitu teman-teman. Namun kalau misalnya ada pemain yang memiliki dua posisi, bisa MC bisa AMC begitu. Ini bebas asalkan bukan di posisinya. Kemudian dari sisi keuangan, teman-teman di sini bisa mendapatkan token secara gratis. Caranya dengan melakukan tanda tangan kontrak dengan sponsor. Nantinya setiap login teman-teman bakalan mendapatkan 1 token secara gratis. Kemudian dari sisi keuangan, teman-teman juga bisa menandatangani kontrak dengan sponsor yang ada. Biasanya langsung dapat duit. Nah di bagian ini, di bagian toko, teman-teman bisa membeli mulai dari token, kemudian jersey yang diberikan oleh top 11. Ini seperti promosinya top 11 teman-teman, nggak terlalu penting juga kalau misalnya teman-teman nggak mau beli. Nah di bagian sini, bagian jadwal, ini yang penting teman-teman. Di bagian jadwal, di sini teman-teman bisa mengetahui kapan harus bertanding. Jadi pastikan kondisi pemainnya sudah siap dan dalam kondisi bugar. Kemudian liga. Nah, di sini saya sudah hampir selalu menang teman-teman ya, dan berada di urutan 1. Nantinya ini bakalan bertanding semua teman-teman sampai akhir musim. Kalau sudah bertanding semua, kalau saya sudah mengalahkan 13 pemain 13 klub lain, maka saya bisa juara teman-teman.
Dan kalau sudah selesai nantinya bakalan ada musim yang baru. Di sini bisa dilihat liga level saya baru liga level 2 teman-teman. Namun sebelumnya saya sudah pernah main juga di akun yang lain. Kemudian di Liga Champion ini kalau misalnya teman-teman sudah pernah berada di posisi 3 di akhir musim, paling tidak di posisi 3. Kalau di posisi 1 sudah pasti lolos ke Liga Champion. Nah, di sini baru babak grup dan saya juara di grup B, teman-teman. Kemudian di cup karena di sini ada 3 kompetisi, sekarang saya sudah di posisi 16 besar. Dan masih lama juga sampai final. Kalau misalnya berhasil juara di final bakalan dapat hadiah 220.000. Oke, itu saja untuk penjelasan tentang cara main game Top 11 untuk pemula, teman-teman. Semoga teman-teman nggak bingung dengan penjelasan saya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.